Shalom saudara, senang berjumpa kembali. Mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, bulan Desember tentu bulan yang banyak dinanti-nantikan oleh setiap kita, secara khusus di hari Natal. Bahkan sebelum hari Natal, kita sudah banyak mempersiapkan hal-hal yang kita butuhkan, seperti halnya baju baru, pernak-pernik yang indah yang kita pasang di rumah, di toko kita, bahkan kue-kue yang sudah kita siapkan di rumah. Saudara, begitu banyak hari ini orang-orang mempersiapkan Natal dengan hati yang sukacita. Sukacita karena apa, saudara? Sebagian orang Kristen mulai mereduksi makna Natal yang sesungguhnya. Kenapa saya katakan demikian? Banyak dari kita yang hari ini memaknai Natal hanya sekedar bersifat hal-hal duniawi. Seperti halnya memikirkan bagaimana kita akan membeli baju baru, bagaimana kita akan menghias rumah kita, bagaimana kita akan memesan makanan-makanan yang enak untuk berkumpul dengan keluarga. Saudara, apakah salah kalau kita membeli baju baru di hari Natal? Apakah salah kalau kita memasang lampu Natal di rumah kita? Tidak juga, saudara. Tetapi yang perlu kita pahami, apa makna Natal yang sesungguhnya kita nanti-nantikan, saudara? Apakah hanya hal yang bersifat duniawi? Saudara, kalau kita lihat 2000 tahun yang lalu, Allah turun ke dunia dengan rupa seorang hamba. Allah turun dengan cara yang sangat sederhana. Dia lahir di kandang domba. Kalau kita melihat kisah kelahiran Yesus, Yusuf dan Maria tidak menemukan tempat yang bisa mereka pakai untuk melahirkan Sang Juru Selamat. Tempat yang mereka pakai untuk melahirkan Sang Juru Selamat itu hanyalah sebuah kandang binatang, di sebuah palungan tempat makan seekor binatang. Saudara, saya katakan bahwa orang yang paling miskin saja tidak pernah melahirkan anaknya di sebuah kandang binatang. Tetapi kalau kita melihat Allah turun dengan cara yang sederhana, kalau kita melihat Allah yang duduk di takhta yang paling tinggi, dia yang menguasai kehidupan dan dunia ini, dia turun dengan cara yang sangat-sangat sederhana, memilih menjadi rupa seorang hamba untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Saudara, mengapa kalau Allah yang turun dengan rupa yang sangat sederhana, mengapa kita masih hidup dengan cara-cara yang duniawi, memikirkan segala kemewahan untuk diri kita? Bahkan di hari Natal, yang kita pikirkan bukanlah bagaimana Allah yang sudah mau lahir untuk kita manusia yang berdosa, tetapi yang lebih banyak kita pikirkan adalah bagaimana saya bisa berpesta di hari Natal, bagaimana saya bisa bersenang-senang menghabiskan waktu saya di hari Natal bersama dengan rekan-rekan, bersama dengan keluarga. Padahal kalau kita lihat makna Natal yang sesungguhnya adalah pengorbanan Sang Allah menjadi juru selamat untuk kita manusia yang berdosa. Bisakah kita memaknai Natal hari ini, saudara, dengan memberikan satu sikap hidup kita yang baik, satu komitmen hidup kita yang lebih baik lagi untuk Tuhan, meninggalkan setiap dosa-dosa kita, meninggalkan setiap hidup lama kita, dan berbalik untuk hidup bagi Tuhan. Karena apa? Karena Allah yang Maha Tinggi itu mau lahir ke dunia untuk manusia yang berdosa seperti kita. Mari saudara, kita memaknai Natal di tahun ini dengan cara yang tepat sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Amin.